salam sehati, salam di dalam kasih Kristus. Puji Tuhan, hari ini saudara dan saya boleh ada, boleh beribadah. Kita saudara di rumah, saudara di gereja. Saya percaya kita akan berjumpa dengan Tuhan. Firman Allah berkata, di mana 2-3 orang sepakat berdoa di dalam namanya, Dia akan hadir. Dia tidak sekedar hadir, tetapi Dia hadir membawa sukacita, membawa damai sejahtera, membawa berkat-berkat yang melimpah buat saudara dan saya. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akan mulai ibadah pagi hari ini. Bapa, di dalam nama Yesus, betapa dahsyat dan luar biasanya Engkau. Sepanjang minggu kami dituntut dan hari ini kami ada. Kami bersyukur betapa Tuhan baik dan luar biasa. Kami akan memulai pada pagi hari ini. Kami mengimani, kami akan berjumpa dengan Kristus. Kami mengimani, kami menerima sesuatu yang baru hari ini. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Ibadah dari awal sampai akhir kami bawa dan pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Jadilah menurut kehendak-Mu. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa janji-Mu ya dan amin dalam hidup kami. Bahkan kami akan terus menantikan janji-Mu Tuhan. Sampai janji-Mu terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ini pujian kami Tuhan. Haleluya. Thank you Jesus. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu. Amin. Terima kasih Tuhan. Kerjakan seturut firman-Nya
seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu, haleluya, terima kasih Tuhan, seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Seturut kasih-Nya bagiku. Seturut kasih-Mu Tuhan, turut kasih-Nya bagiku. Haleluya, Yesus Tuhan. Kami pegang janji-Mu terjadi di hidupku. Sebab firman-Mu ya dan amin dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Kau kerjakan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami percaya janji-Mu terjadi dalam hidupku Tuhan. Sebab Engkau yang memegang hidup kami Tuhan. Engkau yang menuntun langkah kami Tuhan. Sebab Engkau yang selalu ada dalam hidup kami. Oh, thank you Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau bawa hidup kami Tuhan. Kami mau bawa hati kami kepada-Mu Yesus. Sebab inilah persembahan kami kepada-Mu Tuhan. Kami mau menyatakan janji kami kepada-Mu. Kami mau menyatakan ucapan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku yang terindah. Selamanya ku
hatiku aman dalam kasih-Mu, jiwaku. Terima kasih Tuhan, jiwaku tenang di hadirat-Mu. Hatiku aman, hatiku aman dalam kasih-Mu. Mari angkat tanganmu bersama-sama, katakan, jiwaku tenang, jiwaku tenang di hadirat-Mu. Hati kami aman bersama-Mu Tuhan, hatiku aman dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, ku membawa hatiku hanya Engkau Yesus, hanya Engkau. Thank you Jesus. Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Kami bawa hidup kami Tuhan, hanya Engkau hidup kasih Tuhan. Untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Yesus selamanya, selamanya ku menyembah-Mu. Yesus selamanya, selamanya kami menyembah-Mu. Selamanya ku menyembah-Mu. Yesus, haleluya, haleluya. Mari berikan tepuk tangan dan sorak-sorai buat Tuhan Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Terima kasih Tuhan, hanya Kau Yesus di hidup kami. Amin, amin, haleluya. Yes. Kau yang terbaik Tuhan. Amin. Kami siap berikan yang terbaik bagi-Mu. Aku temukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu Yesus Tuhanku. Amin. Kasih yang telah Kau beri lebih segala yang terbaik dalam-Ku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini kami siap membawa kepada-Mu. Ini ku bawa kepadamu, hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untukmu. Ku
selamanya. Diriku bawa kepadamu, hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untukmu. Bumi yang terbaik hanyalah bagimu. Amin. Hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Ya hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu di segalanya. Beri yang terbaik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau layak untuk yang terbaik. Mari sama-sama sebentar. Pam pam param, 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 pam pam param. Bumi yang terbaik hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Ya hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran Kami berikan segalanya. Bumi yang terbaik hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia,
Haleluya, haleluya. Luar biasa, saudara-saudara. Terima kasih kepada tim PAW, tim multimedia atas pelayanannya yang luar biasa pada hari ini. Kami bersyukur, kami berdoa kiranya Tuhan memberkati pelayanannya. Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya bersyukur kita semua bisa bergabung dalam ibadah kali ini. Kiranya itu bisa menjadi berkat bagi kita semua. Shalom juga untuk jemaat yang baru pertama kali bergabung dengan kami di ibadah kali ini. Saya bersyukur bisa bertemu, walaupun mungkin secara fisik belum bisa bertemu muka, tapi kami percaya bahwa itu adalah merupakan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu berkenan bisa menghubungi kami, mungkin ada hal-hal yang Bapak Ibu ingin sampaikan, saya atau kami semua sangat senang kalau Bapak Ibu berkenan menghubungi di nomor yang tercantum di HP Bapak, di televisi Bapak, dan kami akan bersyukur bisa membalas semua itu. Terima kasih. Sekarang saudara, kita akan berdoa untuk persembahan dan perpuluhan yang akan Bapak Ibu masukkan atau kirimkan melalui QR code atau melalui transfer. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa pada pagi ini kami boleh mengambil bagian untuk mempersembahkan apa yang kami punya, berkat yang kami terima daripada Engkau Tuhan, di dalam persembahan kami, di dalam perpuluhan kami. Kami berterima kasih Tuhan, di masa-masa seperti ini Engkau masih tetap memberkati kami. Kiranya apa yang kami berikan, apa yang kami persembahkan, ini boleh menjadi bagian dari kehidupan dan persembahan kami kepada Engkau Tuhan. Tuhan, hamba berdoa untuk uang-uang, untuk dana yang telah dikumpulkan oleh anak-anak-Mu setiap jemaat Tuhan. Engkau berkati ini menjadi berlipat kali ganda. Dan ini boleh menjadi berkat bagi setiap orang, bagi banyak jemaat yang lain, dan bagi perluasan pekerjaan di dalam pelayanan-pelayanan di Gereja House of Christ ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan Bapak Ibu bisa masukkan persembahan atau bisa langsung transfer ke QR code atau ke nomor rekening yang tercantum di HP Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Shalom, saudara. Selamat pagi, Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada. Saya bersyukur dan kita semua bersyukur bahwa dalam setiap hari, tiap pagi kita membuka mata, kita bisa merasakan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Setiap kali kita keluar dari rumah kita, pergi beraktivitas, kita bersyukur bahwa Tuhan menyertai kita. Setiap kita kembali ke rumah, kepada keluarga kita masing-masing, kita senantiasa harus bersyukur bahwa itulah pertolongan Tuhan. Shalom Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada. Shalom juga kepada Bapak Ibu Gembala Senior, Bapak Yusuf dan Bu Ailing, dan para pemimpin, para gembala satelit dimanapun Bapak Ibu berada. Selamat pagi, dan kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam hari demi hari waktu kita menjalani kehidupan ini. Saudara, sebelum kita memulai firman Tuhan, marilah kita awali dengan doa. Tuhan, kami bersyukur bahwa pada pagi ini kami boleh kembali menghadap Engkau. Kami bersyukur bahwa kami boleh memuji Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Dan kini giliran kami mendengar apa yang Engkau ingin kami lakukan dalam kehidupan kami. Engkau pakai hamba-Mu ini Tuhan, Engkau urapi bibir hamba-Mu ini Tuhan, sehingga layak untuk menyampaikan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami semua, dalam kehidupan hamba-Mu dan setiap anak-anak-Mu yang beribadah bersama-sama pada pagi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pagi ini kita akan belajar satu tema seperti yang kita telah lakukan, telah lalui beberapa waktu yang lalu. Dalam perjalanan spiritual journey dari gereja kita berbicara dengan banyak hal, banyak tema. Bulan 2 dan 3 yang lalu kita berbicara tentang kekudusan. Karena ini adalah poin penting dalam kehidupan seorang murid Kristus, yaitu bahwa kita dibenarkan, kita dikuduskan oleh pengenalan kita kepada Tuhan.
bukan karena perbuatan kita. Karena itu di awal dari perjalanan hidup seorang murid harus dimulai dengan pengenalan akan Tuhan, dibenarkan dan dikuduskan oleh Tuhan. Kemudian pada bulan 3 ke 4 kita belajar tentang komitmen. Untuk menjadi seorang murid kita butuh komitmen. Bukan hanya sekedar kita takut, kita melakukan segala sesuatu itu karena kita takut. Tapi bukan, tapi komitmen dari dalam hati kita untuk belajar menjadi seorang murid. Nah, dalam bulan 6 Juni kita berbicara tentang karakter, saudara. Karakter ini butuh proses, butuh perjalanan hidup dalam kehidupan kita. Kalau kehidupan orang Kristen pada waktu awal-awal dia dibenarkan oleh iman dan dikuduskan oleh iman, otomatis dia diselamatkan. Tetapi dalam perjalanan kehidupannya dia harus menjadi seorang murid. Dia harus belajar. Tidak bisa dia langsung begitu menjadi orang Kristen, begitu dibenarkan, hidupnya langsung kudus, hidupnya langsung berubah. Tidak. Dia harus belajar menjadi seorang murid. Untuk komitmen, untuk taat, untuk belajar pembaharuan karakter dalam hidupnya. Nah, karakter ini butuh proses, butuh perjalanan, butuh tekanan, butuh segala sesuatu yang membuat dia berubah dalam karakternya. Baru dia bisa disebut seorang murid. Karena ini kalau kita tidak melalui seperti ini, tahu-tahu setelah kita menjadi seorang Kristen dan merasa dibenarkan, kita menganggap diri kita sudah kudus. Tetapi kenyataan bahwa kita lihat bahwa ada banyak kejatuhan orang-orang Kristen karena tidak ada pembaruan karakter. Dan berikutnya nanti pada bulan 8-9 kita akan berbicara tentang spiritual acceleration, yaitu berbicara tentang bagaimana kita mengenal firman Tuhan lebih dalam dan melakukan firman Tuhan lebih banyak dan menularkan kepada orang lain lebih banyak. Dan terakhir pada bulan ke-10, ke-11 kita belajar untuk menjangkau keluar. Seperti pesan Pak Gembala Senior di awal tahun bahwa hidup dan kehidupan bergereja kita tidak dibatasi oleh dinding-dinding gereja, tapi harus keluar. Percuma kalau kita melakukan segala sesuatu, tapi hanya di dalam gereja saja. Kemudian, pagi ini, kita akan khusus berbicara salah satu karakter yang penting dalam kehidupan kita, yaitu rendah hati. Kenapa kita perlu belajar hari ini? Saudara, dalam kehidupan kita, mungkin kita pernah belajar tentang tes kepribadian. Atau mungkin juga kita menjadi orang yang melakukan tes itu kepada orang lain. Ada 4 tipe kepribadian kalau dibagi secara garis besar. Ada 4 kepribadian itu, yaitu yang pertama sanguin, yaitu seorang yang intim. Begitu ada dia, suasana menjadi cerah. Kemudian ada yang koleris atau dominan. Orang ini punya karakter, pokoknya semua keputusan harus yang menjadi kehendak dia. Begitu ada sesuatu, kalau semua tidak ngambil keputusan, dia cepat-cepat ambil keputusan. Orang tipe seperti ini ada tipe dominan. Kemudian ada tipe melankolis. Ini orang yang serius, orang yang sensitif. Kadang-kadang ada sedikit sesuatu, dia merasa bahwa orang ini seperti menyindir saya. Itu tipe-tipe melankolis. Kemudian ada tipe plekmatis. Orang santai, tenang, dan teratur. Tetapi kenyataan dalam kehidupan kita, tidak ada orang yang 100% tipe dominan atau 100% plekmatis, tidak ada. Semuanya ada kombinasi, ada yang 70% ini, ada 30% ini. Dan biasanya kita melakukan tes ini dengan kuesioner, kemudian dengan wawancara, dan mungkin ada sedikit tekanan-tekanan di dalam kuesioner itu, dalam pengisian, supaya muncul kepribadian kita yang sebenarnya. Tetapi saudara, kuesioner atau tes-tes seperti ini banyak juga ada penyimpangan karena ada subjektivitas kita pada waktu mengisi. Sebenarnya kepribadian kita itu muncul pada waktu kita menghadapi tekanan yang sesungguhnya. Pada waktu kita menghadapi proses hidup, kita menghadapi tekanan itu, baru muncul kepribadian. Kita mungkin sering ketemu dengan orang-orang yang biasanya itu santai, senyum-senyum, kelihatannya sabar. Tetapi pada saat dia menghadapi satu proses tekanan, tahu-tahu muncul sifatnya yang pemarah, sifatnya yang dominan, sifatnya yang berbeda sekali dengan apa yang tampak. Saudara, itulah kehidupan. Nah, untuk kita bisa berubah,
kita harus memperbaharui karakter kita. Kepribadian adalah merupakan anugerah Tuhan, seperti halnya talenta. Waktu kita lahir, Tuhan sudah menganugerahkan itu kepada kita dalam kehidupan kita. Tetapi untuk karakter tidak didapat seperti itu. Dia didapatkan dari proses dalam kehidupan kita. Mungkin dalam beberapa kesempatan kita pernah temui orang yang berkata seperti ini. Memang saya ya seperti ini. Kalau tidak suka, ya jangan dekat-dekat kepada saya. Saudara, mungkin kata-kata itu terlontar karena kesal, karena mungkin sering dikritik atau diomeli. Mungkin saudara juga pernah mengatakan hal seperti itu. Tetapi sebenarnya hidup kita itu butuh perubahan. Kita tidak bisa mengatakan, memang saya seperti itu. Kalau tidak sudah, ya jangan dekat-dekat saya. Tidak bisa kita seperti itu. Kita butuh proses, kita butuh perubahan. Tetapi untuk menjadi karakter kita lebih baik, lebih benar, kita tidak bisa hanya berdiam sendiri saja. Kita tidak bisa mengalir terus tahu-tahu karakter kita menjadi baik. Tidak bisa, saudara. Saudara mungkin juga pernah ada iklan yang mengatakan seperti ini. Menjadi tua itu pasti, menjadi dewasa itu pilihan. Ya, itu benar. Dewasa tidak ditentukan oleh usia seseorang. Kita akan ketemu dalam kehidupan kita. Makin umur kita bertambah, kita akan makin banyak bertemu. Dan kita ketemu orang-orang tua yang sifatnya masih seperti anak-anak. Saudara, kita semua pasti mengalami proses menjadi tua. Dan dalam pengalaman seumur hidup saya, mungkin Bapak Ibu Saudara juga mengalami hal ini. Proses menjadi tua yang paling lama dalam kehidupan Bapak Ibu kapan? 3 bulan ini, bukan? Mulai dari Maret, April, Mei, Juni. Maret, April, Mei, Juni, atau 3 atau sampai 4 bulan. Itu proses yang menjadi tua yang sangat lama, saudara. Kita harus stay at home, harus work from home, tidak bisa ngopi bareng teman, kita tidak bisa nge-mall, tidak bisa ngerumpi. Tapi tahu-tahu proses umur kita bertambah tua dalam 3 bulan ini. Tetapi itu tidak bisa dihindarkan, saudara. Timernya juga tetap berputar, suka atau tidak suka. Dan ini sangat berbeda dengan karakter. Karakter harus dilalui, harus dipelajari, harus mendapatkan tekanan untuk kita bisa berubah. Saudara, karakter membutuhkan proses hidup. Karakter, untuk menjadi dewasa yang berkarakter, kita membutuhkan tekanan. Menjadi orang Kristen tidak berarti otomatis mempunyai karakter yang benar seperti yang saya katakan. Harus berubah secara terus-menerus. Kalau tidak, kita justru menjadi orang Kristen yang menjadi batu sandungan bagi orang lain. Mungkin saudara pernah mendengar, loh, orang Kristen kok seperti itu? Loh, orang Kristen kok kata-katanya seperti itu? Bukankah ini menjadi sandungan, saudara? Baru-baru ini kalau kita melihat internet, ada berita yang paling baru, yaitu ada seorang di Amerika yang ditangkap oleh kepolisian di Amerika karena dia melakukan sex trafficking, human trafficking di Amerika, dan dia mendapatkan ratusan miliar daripada transaksi, daripada yang dia lakukan. Saudara, waktu saya baca, saya mendapati bahwa orang ini adalah seorang pelayan Tuhan. Itu mengerikan, saudara. Dan ini, kejadian seperti ini bukan hanya terjadi pada baru-baru ini. Dan itu sering kali terjadi. Kenapa hal ini bisa terjadi? Saya katakan bahwa banyak hamba Tuhan, banyak pengajar, banyak guru yang bertanggung jawab kepada hal ini. Banyak juga jemaat orang-orang Kristen yang harus bertanggung jawab kepada hal ini. Karena apa? Karena seringkali kita melihat bahwa menekankan, banyak kita kalau kita mendengar pengajaran, banyak menekankan, kalau orang itu tidak diberkati Tuhan, berarti orang itu berdosa. Kalau orang itu hidupnya susah, penghasilannya pas-pasan, tidak diberkati Tuhan. Sehingga akhirnya banyak orang melakukan hal, melakukan pekerjaan, melakukan pekerjaan yang melanggar ketentuan hukum demi untuk menjadi kaya.
supaya dikatakan, wah aku diberkati oleh Tuhan. Saudara, itu sangat memalukan. Makanya kita pagi ini kita belajar salah satu karakter yang butuh proses panjang untuk belajar, yaitu karakter rendah hati. Saudara, kalau saya bertanya kepada saudara, mana yang lebih mudah? Untuk menjadi orang sombong atau menjadi orang yang rendah hati? Apa jawab saudara? Wah, saudara tidak menjawab. Mungkin saudara ada di rumah, tapi mungkin saudara menjawab di rumah saudara. Saudara, suka atau tidak suka kalau apa yang saya pelajari untuk menjadi orang sombong itu lebih mudah daripada rendah hati. Memang karakter manusia selalu ingin lebih kuat, lebih kaya, lebih pintar, lebih berkuasa, selalu ingin lebih daripada orang lain. Karena itu kita mudah sekali tergoda untuk menjadi sombong. Untuk menjadi sombong, saudara, tidak perlu orang itu harus kaya, tidak perlu orang itu harus pintar, tidak perlu orang itu harus tampan, cantik, tidak perlu, saudara. Siapapun orang itu, kondisi apapun dia bisa menjadi sombong. Tidak perlu kita menjadi misalnya seperti pencipta kapal Titanic yang membuat kapal yang sangat besar, sangat mewah sampai berkata, Tuhan pun tidak akan mampu menenggelamkan kapal yang terbaik, termewah, terkuat di jagat ini. Kesombongan kita tidak tergantung kondisi itu, saudara. Kesombongan bisa terjadi pada siapapun. Karena itu penting sekali kita belajar karakter rendah hati. Karakter yang lengkap kalau kita mau belajar ada pada siapa? Yaitu Tuhan Yesus, Tuhan kita. Saudara, firman Tuhan pada pagi ini kita ambil dari Filipi 2 ayat 5-8. Saya bacakan. Mungkin Bapak Ibu bisa baca di Alkitab Bapak Ibu Saudara di rumah. Filipi 2 ayat 5-8. 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Pertanyaannya, siapakah Tuhan Yesus? Loh, waktu saya bertanya siapakah Tuhan Yesus, pasti saudara berkata, "Yo, Tuhan Yesus Tuhan saya." Loh, Pak Thomas ini ada-ada saja. Kenapa tanya hal seperti ini? Bapak Ibu Saudara, siapakah Tuhan Yesus? Kita lihat di Ibrani 1 ayat 3. Dikatakan, ia, yaitu Tuhan Yesus, adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh dengan kekuasaan. Dan setelah selesai ia mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Saudara, Ibrani memberitahukan bahwa Tuhan Yesus Kristus bukanlah manusia biasa. Ia adalah Tuhan yang turun menjadi manusia untuk membersihkan kita dari dosa. Dan melalui kematiannya di atas kayu salib, siapa yang percaya dan beriman kepadanya akan diselamatkan. Saudara, Tuhan Yesus dalam kehidupannya, dia memberikan contoh kerendahan hati untuk ditiru oleh setiap murid-muridnya, termasuk kita pada pagi ini. Dikatakan bahwa pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Saudara, pada waktu kita belajar kepada Tuhan, kita akan mendapatkan ketenangan itu. Belajar lemah lembut, belajar rendah hati, kita akan mendapatkan ketenangan dalam kehidupan kita. Kita perlu belajar kerendahan hati supaya kita tidak melakukan hal-hal yang salah yang dilakukan oleh nenek moyang kita. Adam itu gagal untuk merendahkan diri. Kenapa? Karena dia mencoba untuk menjadi sama dengan Tuhan. Dia pengen makan buah pengetahuan itu supaya dia bisa mengetahui seperti yang Tuhan tahu. Akibat dari keinginan untuk meninggikan diri ini, dia jatuh. Dia kehilangan berkat. Dia kehilangan kehormatan sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan sangat tidak suka dengan kesombongan.
termasuk juga malaikat Lucifer, sampai menjadi iblis karena dia mau meninggikan dirinya. Saudara, Tuhan sangat tidak suka dengan hal tersebut. Karena itu kita harus belajar untuk menjadi manusia yang mau merendahkan diri. Seperti Tuhan yang merendahkan diri dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, sampai di kayu salib. Walaupun mungkin berat bagi Tuhan, karena dia pernah berkata kepada Allah Bapa untuk melalukan cawan itu daripadanya. Tetapi walaupun dalam keadaan seperti itu, dia lebih prioritas untuk melakukan kehendak Tuhan, walaupun itu harus merendahkan dirinya sendiri. Tuhan bahkan Tuhan Yesus melakukan hal yang luar biasa, yaitu walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan atau derajat yang sama dengan Allah itu sebagai milik yang harus dia pegang erat-erat. Melainkan dia mengosongkan diri, merendahkan diri untuk mengambil rupa seorang hamba dan menjadi manusia. Saudara, Tuhan Yesus mengambil bagian untuk menjadi manusia. Itu berat sekali. Karena dia menciptakan segala sesuatu. Dia berkuasa atas segala sesuatu. Bahkan seluruh isi semesta itu ada di bawah kekuasaannya. Tetapi dia rela menjadi manusia ciptaannya. Menjadi manusia seperti manusia ciptaannya. Bahkan dalam ciptaan sebagai manusia, dia rela menjadi hamba bagi manusia yang lain. Saudara, itu adalah posisi atau kedudukan yang sangat rendah. Demi apa? Demi saya dan demi saudara sekalian. Apa yang kita pelajari? Kenapa Tuhan menginginkan kita belajar sebagai seorang hamba? Hamba, atau kalau dalam bahasa aslinya itu adalah doulos, atau budak. Itu beda sekali dengan kondisi yang saat ini. Doulos atau hamba, itu ditebus dari orang yang sudah menguasai budak itu untuk menjadi budak dari orang lain. Itu butuh duit, butuh uang untuk menebusnya. Dan hamba itu berbeda dengan hamba pada saat-saat seperti ini. Apa yang kita pelajari dari hamba? Yang pertama, seorang hamba tidak punya hak untuk mendapatkan terima kasih. Lukas 17 ayat 9 sampai 10 menggambarkan seorang hamba. Hamba dikatakan, adakah ia berterima kasih kepada hamba itu? Ia adalah tuannya, karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya. Demikian juga kamu, demikian juga kita semua. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang telah ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Saudara, seorang hamba, kita tidak patut untuk menerima terima kasih daripada Tuhan kita. Saat kita mengambil sikap seorang hamba, kita belajar untuk merendahkan diri serendah-rendahnya. Ini bukan perkara mudah, saudara. Karena manusia punya kecenderungan untuk lebih daripada orang lain. Jadi, untuk kita bisa merendahkan diri menjadi seorang hamba yang tidak membutuhkan terima kasih, kita butuh tekanan, kita butuh proses yang luar biasa. Karena pada waktu kita sadar bahwa seorang hamba tidak membutuhkan terima kasih, maka akan ada banyak hal yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita. Saat kita melakukan sesuatu yang baik menurut kita, saat kita sudah melakukan pelayanan semaksimal yang menurut apa yang kita lakukan, kita tidak mendapatkan terima kasih, kita tidak gampang sakit hati. Saat kita memberi kepada orang lain, saat kita mengasihi orang lain, dan ternyata orang itu tidak mengucapkan terima kasih, atau bahkan bukan hanya tidak mengucapkan terima kasih, bahkan dia membalas kita dengan hal yang tidak baik pun, kita akan kuat karena kita sudah siap, karena kita adalah hamba dan kita tidak membutuhkan terima kasih. Kita sudah rendah sekali, kita rendah seperti seorang hamba. Saat itu kita punya kekuatan daripada Tuhan. Karena itu penting sekali belajar untuk jadi karakter ini, karakter rendah hati dan tidak membutuhkan terima kasih. Seorang hamba melakukan pekerjaan itu adalah memang kewajiban. Kita tidak terpengaruh apakah pujian, kita tidak terpengaruh apakah cacian yang kita dapatkan. Yang kedua, seorang hamba itu tidak punya hak atas keinginan pribadi.
Ketika Kristus berdoa kepada Tuhan untuk meluputkan dia dari penderitaan yang akan ia alami, ia juga berkata, Bapa, bukanlah kehendakku yang terjadi, tapi biarlah kehendakmu yang terjadi. Sebenarnya bagi Kristus berat sekali untuk melakukan hal ini. Tetapi dalam keberatannya dia berkata bahwa kehendak Tuhan yang terjadi. Kalau kita punya kerelaan hati menyerahkan hidup kita pada kehendak Tuhan, kita akan belajar banyak hal. Hamba harus tidak boleh punya keinginan untuk melakukan kehendak kita kalau kehendak itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Manusia pada dasarnya memang punya keinginan, punya banyak keinginan. Sampai pernah ada dikatakan bahwa Tuhan itu maha tahu, tetapi manusia maha mau. Memang kita mau. Kita mau lihat ini, kita mau. Waktu kita melihat barang ini, kita mau. Kalau orang pria biasanya suka elektronik, melihat barang elektronik itu suka. Atau melihat sepeda Brompton itu, aduh, aku ya pengen beli sepeda seperti itu. Waduh, pengennya banyak. Tetapi pada saat keinginan kita bertentangan dengan kehendak Tuhan, dengan keinginan Tuhan, maka prioritas kita adalah kehendaknya, bukan kehendak kita. Saat kita mengetahui hal seperti itu, kita bisa menjadi hamba yang kuat, hamba yang selalu prioritas kepada keinginan tuannya, sehingga kita tidak menjadi gampang kecewa, menjadi sedikit-sedikit menjadi motong kepada Tuhan, sedikit-sedikit menjadi kurang beriman kepada Tuhan, karena kita tahu bahwa kehendak Tuhan yang terbaik. Saudara, dalam kehidupan orang Kristen banyak yang mengalami hal ini. Saudara mungkin sering kali ketemu orang yang sudah habis-habisan melayani Tuhan, sudah banyak memberi persembahan perpuluhan, bahkan mungkin lebih daripada yang dia pakai untuk pribadinya. Semua jadi persembahkan. Pada waktu ada pembangunan gereja, mungkin dia mempersembahkan dari separuh atau 3/4 dari tabungannya untuk diserahkan kepada gereja. Bahkan dia punya sedikit untuk pakai untuk diri sendiri. Tetapi dalam kehidupannya ternyata ada banyak masalah. Mungkin kita ketemu dengan guru-guru sekolah minggu atau orang-orang yang melayani di anak-anak muda habis-habisan. Tetapi dalam kenyataannya kita lihat bahwa anaknya sendiri tidak mau ke gereja. Mungkin ada orang yang sudah memberikan banyak persembahan, tetapi pekerjaannya ditipu orang, pekerjaannya mengalami kemunduran. Mungkin ada orang yang punya talenta melayani di konseling keluarga, banyak keluarga yang dipulihkan melalui pelayanannya, tetapi anaknya sendiri menjadi pemakai narkoba. Mungkin ada pendoa yang setiap kali dia mendoakan orang lain, doanya selalu dikabulkan oleh Tuhan, tetapi giliran dia berdoa untuk diri sendiri, seakan-akan tidak ada jawaban dari Tuhan. Saudara, pada waktu hal-hal seperti itu, kita lihat pada kehidupan hamba-hamba Tuhan apa yang kita katakan. Apakah kita langsung menghakimi orang itu berdosa? Saudara, tidak bisa seperti itu. Ada banyak orang-orang yang sudah melakukan banyak hal, tetapi dia tetap menghadapi proses kehidupan. Maka kita jangan gampang kalau kita melihat orang mengalami penderitaan, kita katakan bahwa orang itu kurang beriman. Tidak bisa seperti itu. Saudara, saya pun pernah mengalami hal seperti itu. Tahun 2016, pada waktu saya semangat-semangatnya melayani Tuhan, saya belajar untuk lebih prioritaskan Tuhan, sehingga dalam kehidupan saya sedikit sekali waktu untuk diri saya sendiri. Tapi pada suatu hari, pada bulan Mei, saya masih ingat bulan Mei 2016 itu, dalam satu kejadian pada waktu saya cek ke rumah sakit, tahu-tahu saya divonis sakit kanker ginjal. Saudara, secara manusia cukup down, saudara. Kanker loh ini bukan diare, saudara. Tapi saudara ingat, waktu saya ingat akan ayat ini, saya belajar begini, saudara. Kalau saya sakit saat itu, saya pasrah kepada Tuhan saja. Kenapa kok seperti itu? Loh, saya hambanya kok. Saya tidak punya hak atas diri saya sendiri. Hidup saya ada di tangan Tuhan. Tuhan yang berhak atas hidup saya. Karena itu saya serahkan kepada Tuhan. Tuhan, ini hambamu. Saat ini kondisi hamba sedang dalam kondisi sakit. Dan sakit itu cukup berat dan bukan diare. Saya tidak tahu Tuhan. Saya serahkan kepada
engkau, apa yang akan terjadi? Terjadilah kehendak-mu dalam kehidupan saya. Pada waktu saya menyerahkan hal itu, saudara, ada kedamaian, ada ketenangan dalam kehidupan saya. Walaupun saya katakan bahwa saya tidak tahu apakah saya bisa sembuh atau tidak pada waktu itu. Tetapi tugas kita sebagai seorang hamba kan hanya pasrah kepada tuannya. Seorang hamba menyerahkan hidupnya kepada tuannya. Tuannya yang menentukan apa yang harus dia lakukan kepada hambanya itu. Saudara tahu, pada waktu saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan, tahu-tahu ada Tuhan kirimkan seorang hambanya untuk membantu keuangan, untuk saya bisa operasi dengan baik pada bulan Juni 2016. Dan itu 4 tahun yang lalu. Bulan ini, bulan Juli, berarti itu 4 tahun yang lalu. Tuhan, saudara, kejadian itu bisa terjadi pada saya. Kejadian itu bisa terjadi pada siapapun. Kalau kita melihat kejadian-kejadian seperti ini, jangan kita terus mengatakan bahwa orang itu dihakimi. Kita hakimi orang itu sebagai orang berdosa. Jangan, saudara. Kasihan, dia sudah melakukan yang terbaik dalam bagiannya. Kalau kita melihat kehidupan Ayub, kita juga tidak bisa menghakimi bahwa Ayub berdosa, karena kita tahu bahwa Ayub adalah orang baik. Sampai Tuhan mengatakan, tidak ada orang yang sebaik Ayub. Kalau dalam keadaan seperti itu, apakah kita berani mengatakan bahwa orang yang sudah melakukan habis-habisan, tetapi hidupnya masih penuh dengan masalah, dikatakan sebagai orang yang tidak diberkati? Tidak boleh, saudara. Dalam kehidupan kita sebagai hamba Tuhan, kita boleh belajar kepada Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis adalah contoh hamba Tuhan yang luar biasa. Dia seorang nabi yang rendah hati. Dia lahir dari keluarga imam. Kelahirannya juga penuh dengan mujizat, karena malaikat yang memberitahukan kepada ayahnya Nabi Zakaria tentang kelahiran daripada si Yohanes Pembaptis itu. Pada waktu dia lahir di perut ibunya Elizabeth, waktu bertemu dengan Maria yang mengandung Tuhan Yesus, itu anak itu seakan-akan bergerak, seakan-akan senang sekali ketemu dengan Tuhan Yesus. Itu mujizat yang luar biasa. Tetapi kalau kita melihat bahwa dalam kehidupan sebagai seorang anak imam yang harusnya dihormati, dia rela meninggalkan semua itu untuk tinggal di padang gurun, untuk berseru-seru bagi pertobatan banyak orang Israel. Tetapi apa yang kita dapati? Apakah semua orang Yahudi setelah mendengar akan seruan Yohanes bertobat? Ternyata tidak seperti itu, saudara. Bukannya bertobat, malah Yohanes Pembaptis ditangkap dan dimasukkan dalam penjara. Bukan kemuliaan yang didapatkan, tetapi justru hukuman mati yang menantinya. Dan sampai, ini perlu saudara tahu, sampai nabi yang sekuat Yohanes Pembaptis pun goyah, sehingga dia harus mengutus murid-muridnya untuk bertanya kepada Tuhan Yesus, untuk menemui Tuhan Yesus dan bertanya. Dalam Lukas 7 ayat 20 dikatakan, 2 orang muridnya itu bertemu kepada Tuhan Yesus dan bertanya, Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu. Jadi murid-muridnya berkata seperti ini, Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, engkaukah yang datang itu atau haruskah kami menanti orang yang lain? Jadi Yohanes Pembaptis dalam keadaan seperti itu, dia juga dalam kondisi goyah. Saudara, kita semua bisa goyah. Tetapi Lukas memberikan catatan kepada kita bahwa kita semua tidak boleh goyah. Mungkin kita menghadapi hal seperti itu. Yohanes Pembaptis bisa goyah dan kita mungkin bisa goyah. Tetapi kita belajar kepada Lukas, dikatakan bahwa murid-murid daripada Yohanes Pembaptis itu bertanya kepada Tuhan Yesus satu hal, engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami yang menantikan orang yang lain? Muridnya bertanya atas nama Yohanes Pembaptis. Dengan kata lain, Lukas berkata bahwa murid-muridnya tidak goyah. Murid-muridnya hanya diutus oleh Yohanes Pembaptis untuk bertanya. Kita juga harus kuat. Sebagai seorang hamba, kita harus kuat dalam hal ini. Kita harus tahu bahwa kita tidak punya hak atas kehidupan kita. Kita harus tahu bahwa kita tidak punya hak atas keinginan hidup kita. Saudara, dan yang ketiga, seorang hamba tugasnya bukan hanya melayani tuannya saja, tetapi juga melayani orang lain, yaitu sahabat
sahabat dari tuannya. Saudara, semua kita ini adalah sahabat Tuhan, sahabat Tuhan. Saudara adalah sahabat Tuhan, saya pun sahabat Tuhan. Maka kita harus punya tugas bukan hanya melayani Tuhan saja, tetapi melayani sahabat-sahabatnya. Saya punya kewajiban melayani Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu juga punya kewajiban untuk melayani sesamanya. Mudah bagi kita untuk melayani Tuhan. Iya, karena Dia adalah pencipta kita. Dia berkuasa. Kita tahu bahwa Dia adalah Tuhan kita. Gampang sekali kalau kita katakan bahwa kita saat ini melayani Tuhan. Tetapi saat kita melayani sahabat daripada Tuhan kita, bisakah kita mengatakan hal yang sama? Seorang hamba harus sanggup untuk melakukan ini. Seorang hamba harus bisa melayani yang menjadi sahabat daripada tuannya, sahabat daripada Tuhan. Siapakah sahabat daripada Tuhan? Bukan hanya kita semua memang sahabat Tuhan, tetapi Tuhan dikatakan bahwa saudaranya yang saudara daripada Tuhan adalah saudara yang paling hina. Bisakah kita melakukan pada waktu kita melihat orang lapar, kita memberikan dia makanan. Pada waktu kita melihat orang haus, kita memberikan dia minuman. Ketika kita melihat orang yang telanjang, kita memberikan pakaian. Bukan merekam terus di-upload di YouTube, tetapi memberikan dia pakaian. Kalau kita melihat orang sakit, kita mengunjunginya. Maukah kita melayani orang-orang yang membenci kita? Orang-orang yang mengecewakan kita? Saudara, seringkali bahwa kegagalan kita justru di bagian ini. Saat kita sudah melayani dengan baik, tetapi disalah sangka oleh orang lain, ini seringkali kita membuat kita berontak. Dan tanpa sadar, sifat kita yang emosi, sifat kita yang tidak mau kalah dengan orang lain itu muncul. Belajar melayani orang lain akan membentuk karakter kita menjadi rendah hati. Kenapa Tuhan menyuruh kita belajar kepada hamba? Karena hal-hal seperti ini. Tapi sayang sekali bahwa kita akan ketemu dalam kehidupan kita banyak sekali hamba Tuhan atau orang yang menyebut diri sebagai hamba Tuhan yang tugasnya melayani Tuhan atau melayani sesama manusia, justru tidak merasa dirinya sebagai pelayan, tetapi merasa sebagai orang yang punya kedudukan yang lebih tinggi daripada orang yang lain, lebih tinggi daripada jemaat. Itu salah. Padahal hamba Tuhan justru harusnya dia lebih daripada jemaat, lebih pelayan. Kalau jemaat itu pelayan mungkin di tingkat ini, kalau hamba Tuhan mungkin lebih di bawahnya lagi. Jadi Tuhan mengajarkan kepada kita untuk melayani, bukan untuk dilayani. 3 hal kita pelajari dari seorang hamba. Hamba tidak punya hak untuk berterima kasih. Yang kedua, hamba tidak boleh punya keinginan atas diri sendiri lebih daripada keinginan Tuhan. Yang ketiga, saudara, hamba punya tugas bukan hanya melayani Tuhan, tetapi melayani semua sahabat-sahabat daripada tuannya, termasuk melayani orang-orang yang dianggap hina. Saudara, mari kita belajar mengikuti teladan Yesus dalam kerendahan hati, terutama pada saat-saat yang sulit seperti saat ini. Adalah sangat penting sekali kita untuk memiliki karakter rendah hati. Kita harus mengakui bahwa kita butuh Tuhan untuk menolong kita. Kita butuh keluarga kita. Suami istri harus saling menolong. Bahkan kita butuh teman kita di kantor untuk menolong kita untuk bisa mencapai tujuan kita bersama. Kita butuh merendahkan diri. Kita butuh pertolongan orang lain. Kita tidak bisa berkata bahwa kita Superman. Tidak ada kehidupan Superman dalam kehidupan kekristenan. Tidak ada. Kita butuh orang lain. Orang lain juga membutuhkan kita. Pada waktu kita mau merendahkan diri kepada suami atau istri kita, maka keluarga itu akan menjadi keluarga yang luar biasa. Keluarga itu menjadi keluarga yang sangat bahagia. Pada waktu kita sebagai atasan atau sebagai bawahan, kita bisa merendahkan diri kepada teman sekantor kita,
dalam pekerjaan, maka kita bisa menyelamatkan perusahaan tempat kita bekerja. Demikian juga di gereja pada waktu kita bisa melayani sesama pelayan Tuhan, bisa melayani dengan rendah hati kepada orang lain, tanpa sadar kita membuat gereja itu menjadi berdampak, menjadi berkat bagi banyak orang. Kita punya, kalau kita bisa merendahkan hati untuk melayani, untuk mengerjakan apa yang menjadi keputusan pemerintah untuk kehidupan masyarakat yang lebih baik. Itu saudara, kita harus belajar untuk merendahkan diri lebih daripada orang lain. Kita bukan Superman. Kita harus belajar karakter rendah hati untuk saling melayani. Karakter rendah hati tidak didapatkan begitu saja dari Tuhan. Langsung begitu kita terima Tuhan, kita dikuduskan, kita dibenarkan, tahu-tahu karakter kita bisa berubah menjadi karakter rendah hati. Atau kalau minggu yang lalu Pak Riki berbicara tentang karakter setia, tidak bisa. Semua itu harus melalui proses demi proses dalam kehidupan kita. Amin. Kiranya firman Tuhan pada pagi ini dapat menjadi berkat dan membentuk karakter rendah hati dalam diri kita. Tuhan Yesus berkata dalam Lukas 14 ayat 11 dikatakan, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Maukah saudara mengalami hal ini dalam kehidupan saudara? Amin. Saya percaya bahwa setiap kita mau diperbaharui. Setiap kita tidak akan mengatakan, memang saya seperti itu. Kalau tidak suka, ya jangan dekati saya. Saudara, mari kita berubah. Karakter kita berubah lebih benar. Makin serupa Kristus dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara yang bersama-sama dalam ibadah online pagi ini. Mari kita berdoa. Oh Tuhan, terima kasih ya Tuhan, bahwa pada pagi ini kami belajar salah satu karakter yang penting dalam kehidupan kami, yaitu karakter rendah hati. Memang Tuhan, kami itu punya keinginan, kami kadang-kadang keras, kami kadang-kadang tidak mau mengalah kepada orang lain Tuhan. Tapi biarlah melalui firman-Mu pagi ini, karakter rendah hati itu boleh dibentuk dalam diri kami. Untuk kami boleh makin rendah hati. Kami makin rendah hati. Kami makin menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Karena kami tidak bisa melakukan apa-apa tanpa pertolongan-Mu. Kami tidak bisa mengerjakan segala sesuatu tanpa campur tangan-Mu. Bahkan pada akhir-akhir ini, pada saat-saat ini, kami tidak bisa hidup tanpa pertolongan-Mu Tuhan. Saat kami keluar dari rumah kami, saat kami bekerja, melakukan aktivitas tanpa pertolongan-Mu, ada banyak bahaya mengancam kehidupan kami. Pada waktu kami kembali ke rumah, bahkan mungkin kami tidak sadar bahwa kami membawa virus penyakit ke dalam rumah kami. Tetapi pada waktu ada pertolongan-Mu, kami bersyukur Tuhan. Pada waktu ada pertolongan-Mu, kami bisa hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Kami boleh bersama-sama dalam ibadah ini. Kami tahu bahwa kesempatan untuk mendapatkan hal ini mungkin tidak terjadi pada minggu depan, mungkin tidak terjadi pada tahun depan, mungkin kami tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kami. Tapi kami tahu satu hal, yaitu masa depan kami ada di tangan-Mu. Setiap hamba-Mu yang menyerahkan hidupnya pada Engkau, maka Engkau akan bertanggung jawab terhadap penghidupan daripada hamba-hamba-Mu yang setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama mengangkat tanganmu, katakan, ku membawa hatimu, hanya Engkau di hidupku, Yesusku yang terindah selamanya.
kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Dia peduli akan kehidupan kita sekalian. Mari kita datang berdoa kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kau memberikan kami kesempatan untuk kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Untuk kami dapat juga beribadah kepada Engkau Tuhan, walaupun melalui online ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau mengasihi kami sekalian. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengarkan. Kami bersyukur bahwa firman-Mu adalah kekuatan bagi setiap kami. Firman-Mu meneguhkan kami, mengarahkan seluruh kehidupan kami, supaya kami boleh berjalan senantiasa di dalam terang kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman. Pakai hamba-Mu lebih jauh dalam pelayanan, dalam keluarganya. Biarlah Tuhan senantiasa yang memimpin. Bahkan usaha dan pekerjaannya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Kami berdoa untuk persembahan yang sudah kami beri. Biarlah persembahan ini boleh berguna bagi kerajaan-Mu, bagi kemuliaan-Mu. Terimalah persembahan kami menjadi persembahan yang berkenan dan berbau harum di hadapan Engkau. Ajar kami memberi dengan sukacita, ajar kami memberi dengan tulus hati. Terima kasih Bapa, terimalah persembahan kami. Kami berdoa selanjutnya Tuhan untuk seluruh HUG dimanapun berada. Mulai dari para gembala, wakil gembala, kepala-kepala departemen ya Tuhan, bahkan pengurus-pengurus seksi Tuhan, kami menyerahkan seluruhnya dalam tangan-Mu. Urapilah para hamba-Mu, urapi kami semua melayani Engkau, supaya pelayanan kami Tuhan dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati seluruh jemaat-Mu dalam usaha dan pekerjaannya, dalam setiap kehidupan rumah tangga mereka. Tuhan senantiasa yang melindungi, menjauhkan dari segala gangguan daripada virus-virus yang sedang merajalela hari-hari ini. Jaga dan lindungilah ya Tuhan seluruh jemaat-Mu. Tangan-Mu yang penuh kuasa, yang akan selalu menjaga seluruh jemaat-Mu dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau pedulikan kami, dan Engkau mendengarkan seruan doa dan permohonan kami. Kami menyerahkan semuanya di dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Mari kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sekarang kembalilah ke rumahmu masing-masing. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus Tuhan kita, dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menyertai kita semua, hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.